Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Luna Anastasia, seorang gadis berusia 19 tahun. Setahun yang lalu, aku baru saja menyelesaikan pendidikan di SMA dan kini melanjutkan studi di perguruan tinggi yang terletak di luar kota. Namun, ada sesuatu yang mungkin tak biasa. Aku menyimpan perasaan cinta yang tak seharusnya kepada seorang pria yang seharusnya kuanggap sebagai kakekku sendiri. Ia adalah Abah Jazuli, pria berusia 80 tahun yang, meskipun usianya tak lagi muda, selalu memikatku dengan aroma parfum khasnya yang membuat hatiku luluh. Sebelum melanjutkan ceritaku, tontonlah video ini hingga akhir dan ambillah pelajaran dari kisah yang akan aku bagikan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota, terdapat sebuah rumah kos bernama Kos Mulia Damai. Rumah kos itu dimiliki oleh Abah Jazuli, pria sepuh yang telah lama kehilangan istrinya. Ia sudah memiliki anak dan cucu, namun tetap menjalani kehidupannya dengan penuh semangat. Abah mengelola bisnis rumah kos dan rumah kontrakan di desa sebelah, dan dikenal sebagai sosok yang ramah serta penuh perhatian. Pada waktu itu, aku, Luna, mahasiswi baru yang tengah mencari tempat tinggal di dekat kampusku, datang ke rumah kos milik Abah Jazuli. Sebagai seorang gadis muda yang baru saja merantau untuk mengejar impian di perguruan tinggi, aku merasa asing, canggung, dan kesepian. Aku belum memiliki teman di kota ini. Abah Jazuli selalu menyambut para penghuni kos dengan keramahan yang tulus. Ia tak segan menanyakan kabar kami, menawarkan bantuan, dan memastikan setiap penghuni merasa nyaman. Aku, yang awalnya merasa kikuk, perlahan-lahan mulai merasa diterima. Setiap kali Abah lewat, ia selalu menyemprotkan parfum khasnya, sebuah aroma yang membuat siapapun merasa terkesan. Suatu ketika, saat aku tak sengaja berpapasan dengannya, Abah memberikan senyum yang begitu hangat, dan aku tak bisa menahan diri untuk membalasnya. Aroma parfumnya yang masih tercium di udara seakan menorehkan jejak di pikiranku. Seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan ketertarikan yang aneh terhadapnya. Aku tak hanya terpesona oleh aroma parfumnya, tapi juga oleh kelembutan hatinya dan kebaikan yang ia tunjukkan kepada semua penghuni kos. Perasaan ini begitu rumit, namun sulit untuk disangkal. Semangat hidup Abah Jazuli yang tak pernah pudar meski dimakan usia membuat Luna merasa seperti menemukan oase di tengah padang pasir yang tandus. Di dekat Abah, ia merasa aman, terlindungi, dan seolah dilingkupi kehangatan yang sulit ditemukan di tempat lain. Suatu hari, Luna mengalami masalah dengan air PDAM di kosnya. Air yang biasanya jernih, mendadak berubah keruh. Dengan sedikit ragu, Luna pun memberanikan diri untuk mengadu kepada Abah Jazuli. "Maaf, Abah," kata Luna lembut. "Saya cuma mau bilang, sejak kemarin air yang saya pakai buat mandi keruh, jadi saya terpaksa nggak bisa nyuci baju juga." Abah Jazuli, dengan senyum yang penuh pengertian, menanggapi dengan tenang. "Oh, begitu ya, Nak. Nanti Abah akan panggil tukang langganan untuk memperbaiki. Biasanya mereka cepat tanggap, jadi kamu nggak perlu khawatir, ya." Luna mengangguk dan merasa lega. Perhatian yang ditunjukkan Abah begitu tulus, dan itu semakin membuat Luna nyaman tinggal di kos itu. Hari-hari berlalu, dan pada suatu sore, setelah pulang dari kampus, Luna berjalan kaki menuju kos. Sebagai mahasiswi yang belum memiliki kendaraan sendiri, ia terbiasa berjalan meski lelah. Tiba-tiba, sebuah klakson mobil putih terdengar dari belakang. Luna terkejut ketika melihat Abah Jazuli yang sedang menyetir, memberikan senyum khasnya yang selalu disertai aroma parfum favoritnya. "Neng mau kemana? Pulang kos ya? Ayo, naik saja. Kebetulan Abah lewat sini." Luna tak dapat menolak kebaikan Abah, lalu ia pun masuk ke dalam mobil. Mobil itu memiliki suasana yang nyaman, dengan wangi kasturi yang membuat perasaannya semakin tenteram. "Baru dari mana, Bah?" tanya Luna sambil tersenyum. "Baru beli pupuk buat tanaman di halaman." Abah lihat kamu jalan kaki, jadi sekalian aja Abah tawarin tumpangan." Luna tersenyum simpul. "Iya, Bah.
Masih belum punya motor, tapi untung kampus dekat dari sini. Abah Jazuli mengangguk penuh pengertian. Ya, alhamdulillah, yang penting gak jauh, ya. Ngomong-ngomong, kalau boleh tahu, tunangan kamu dari mana, Neng? Luna tertawa kecil, merasa geli dengan pertanyaan itu. Ah, Abah bisa aja. Saya belum ada tunangan, Bah. Masih fokus kuliah. Oh, begitu. Ya sudah, Abah doakan semoga dapat jodoh yang baik nantinya, ya, Nak. Perasaan hangat menyelimuti hati Luna. Entah mengapa, setiap kali ia berada di dekat Abah, ia merasa seperti menemukan tempat yang nyaman. Abah selalu mengingatkannya untuk tetap rajin beribadah dan menjaga salat 5 waktu. Bah, kalau boleh tahu, parfumnya seger banget ya, tahan lama juga. Boleh tahu apa mereknya? Oh, ini, kata Abah sambil tersenyum bangga. Ini minyak kasturi, parfum favorit Abah. Kalau kamu suka, Abah bisa kasih 1 botol. Ini impor dari Madinah. Luna tersenyum lebar. Pantas saja, Bah, baunya harum banget, beda dari yang lain. Sejak hari itu, semakin sering Luna berada di dekat Abah Jazuli, semakin ia merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. Wangi kasturi itu, entah bagaimana, membawa ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kali ia bersama Abah, perasaannya semakin terikat, meski ia sendiri tak paham apa yang sebenarnya ia rasakan. Wangi parfum yang begitu khas itu membuat Luna kaget setiap kali tercium, seolah ada magnet yang menariknya semakin dekat kepada Abah Jazuli. Dalam hatinya, Luna tak henti bertanya-tanya, mengapa aroma itu begitu menenangkan dan menggoda sekaligus. Percakapan ringan di dalam mobil berlanjut, membuat mereka semakin akrab satu sama lain. Abah, kalau boleh tahu, anak Abah ada berapa ya? Tanya Luna dengan nada penasaran, ingin mengenal lebih dalam sosok yang begitu menawan hatinya. Oh, anak Abah ada 3, semua sudah menikah. Cucu Abah juga sudah 9, udah besar-besar. Tapi ya, istri Abah sudah lama meninggal, jawab Abah dengan nada tenang, tapi ada sedikit kerinduan yang tersirat di matanya. Sebenarnya, anak-anak Abah sering nyuruh Abah menikah lagi biar ada yang ngurus di sisa-sisa umur ini, tapi siapa yang mau sama Abah? Abah sudah tua, sudah bau tanah. Luna tertawa kecil mendengar ucapan Abah, tapi dalam hati ia merasa ada sesuatu yang membuatnya ingin lebih dekat lagi. Ah, Abah bisa aja. Masa nggak ada yang mau? Kalau misalnya Luna yang dilamar sama Abah, kira-kira Abah setuju nggak? Luna melontarkan candaan, namun ada rasa penasaran di balik candaannya. Abah Jazuli tertawa kecil, senyumnya hangat. Namun, suasana tiba-tiba berubah menjadi lebih intim saat kejadian tak terduga terjadi. Ketika Luna sedang mandi di kamar mandi kos, tanpa sengaja Abah Jazuli melintasi pintu yang sedikit terbuka. Mata Abah tak sengaja menangkap pemandangan guyuran air yang membasahi tubuh Luna, membuatnya terdiam sejenak. Pemandangan itu menyelimuti perasaannya dengan sebuah gairah yang selama ini tak pernah ia rasakan. Abah Jazuli terpaku, tak mampu mengalihkan pandangannya. Dalam diam, ia menikmati setiap tetes air yang membasahi tubuh Luna, menciptakan sebuah sensasi yang tak pernah ia bayangkan. Seketika itu, perasaan Abah terhadap Luna berubah, dan hatinya mulai berdebar tak menentu. Dia mencoba melawan perasaan yang mulai tumbuh di dalam dirinya, namun rasa itu semakin kuat seiring waktu. Selesai mandi, Luna tergelincir di lantai yang licin, dan dengan sigap, Abah Jazuli berlari menghampiri. "Neng, hati-hati!" teriak Abah sambil menahan tubuh Luna yang hampir terjatuh. Luna yang masih basah kuyup, merasakan dekapan hangat dari Abah. Sejenak, waktu terasa berhenti. Mata mereka saling berpandangan, dan Luna dapat merasakan detak jantungnya semakin cepat. Dalam dekapan itu, ada perasaan nyaman yang sulit dijelaskan, seolah mereka tak ingin melepaskan diri dari satu sama lain. Tatapan mereka tak berpaling sedikit pun, seakan waktu berhenti untuk sejenak. Abah Jazuli, dengan hati yang berdebar kencang,
merasa ada sesuatu yang lebih dalam tumbuh antara dirinya dan Luna. "Abah, maaf ya, saya hampir jatuh." "Untung ada Abah," kata Luna sambil tersenyum malu, meski hatinya bergetar. "Gak apa-apa, Neng. Hati-hati, ya, jangan buru-buru, nanti bisa jatuh lagi," jawab Abah dengan nada penuh perhatian. Sejak kejadian itu, perasaan mereka semakin tak terelakkan. Benih-benih cinta mulai tumbuh, dan Luna merasa semakin sulit untuk menahan perasaannya kepada Abah. Perasaan itu semakin kuat, dan akhirnya, Luna memberanikan diri untuk mengungkapkan cintanya kepada Abah, meski ia takut akan ditolak. "Abah, Luna ada sesuatu yang ingin disampaikan," kata Luna dengan suara gemetar. Luna sayang sama Abah. Tapi, Luna takut, Abah mungkin merasa Luna ini terlalu muda buat Abah. Abah Jazuli tersenyum lembut, menatap mata Luna dengan tatapan penuh pengertian. "Neng Luna, cinta itu tidak memandang usia. Yang penting adalah ketulusan hati. Abah paham perasaanmu, dan Abah juga merasakan hal yang sama." Mendengar jawaban itu, Luna tercengang. Perasaan lega dan bahagia mengalir dalam dirinya. Abah tidak menolak perasaannya, bahkan menyambutnya dengan hangat. Sejak saat itu, hubungan Luna dan Abah Jazuli semakin dalam. Mereka sering berbagi waktu bersama, saling memahami tanpa perlu banyak bicara. Cinta mereka, meski terlarang, tumbuh di tengah-tengah kehidupan yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Luna dan Abah Jazuli kini semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka bercerita, tertawa, dan berbagi pengalaman hidup. Walaupun usia mereka terpaut jauh, Luna dan Abah menemukan banyak kesamaan, terutama dalam kecintaan mereka pada kopi dan pandangan hidup. Setiap sore, mereka duduk di beranda sambil menikmati secangkir kopi hitam, berbicara tentang masa lalu, masa depan, dan kehidupan sehari-hari. Bagi Luna, Abah Jazuli bukan hanya sosok yang memberikan rasa nyaman, tetapi juga seorang guru kehidupan. Dari Abah, Luna belajar tentang cinta yang tulus, pentingnya menghargai orang tua, dan cara menjalani hidup dengan semangat yang tak pernah padam. Abah Jazuli, dengan pengalaman hidupnya yang panjang, menjadi mentor sekaligus sahabat bagi Luna. Kisah cinta Luna dan Abah Jazuli segera menjadi legenda di kos mulia damai. Para penghuni kos lain yang melihat kedekatan mereka merasa heran dan kagum. Mereka tidak mengerti bagaimana cinta bisa tumbuh di antara dua orang dengan perbedaan usia yang begitu jauh. Namun bagi Luna dan Abah, cinta mereka adalah sesuatu yang nyata dan bermakna. Mereka membuktikan bahwa cinta tak mengenal batas usia, ras, atau status sosial. Cinta sejati, menurut mereka, adalah tentang ketulusan hati, saling memahami, dan saling mendukung. Hubungan mereka yang unik bahkan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Para penghuni kos yang awalnya hanya memperhatikan dari kejauhan, perlahan mulai mengerti bahwa cinta bisa hadir dalam berbagai bentuk. Tidak peduli seaneh atau setidak masuk akal apapun di mata orang lain, cinta sejati selalu menemukan jalannya. Suatu sore, saat Luna sedang membantu Abah Jazuli membersihkan rumah kos baru yang baru saja direnovasi, ponsel Luna berdering tiba-tiba. Suara itu memecah keheningan suasana yang tenang. Luna melihat layar ponselnya dan mendapati nama ibunya tertera di sana. Jantung Luna berdegup kencang, ada perasaan cemas yang tiba-tiba menyergap. Ia segera mengangkat telepon itu, meski tangannya sedikit bergetar. "Halo. Assalamualaikum, Bu," sapanya dengan nada sedikit takut. "Waalaikumsalam, Luna. Kamu baik-baik saja di sana?" tanya suara sang ibu dari seberang dengan nada khawatir yang tak bisa disembunyikan. Luna berusaha tenang meski perasaannya bergejolak. "Alhamdulillah, Bu, Luna baik-baik saja," jawabnya sambil berusaha terdengar normal, menyembunyikan rasa cemas yang tak terelakkan. Namun, suara ibunya terdengar lebih serius daripada biasanya. "Luna, ibu punya kabar penting," kata sang ibu dengan nada yang lebih tegas. "Begini, Nak, ada seorang pemuda dari desa kita, anaknya Pak Sugi Saputra. Dia ingin melamar kamu."
Mereka sudah datang ke rumah. Mendengar itu, Luna terdiam. Dunia seakan berputar lebih cepat. Bayangan wajah ibunya yang penuh kekhawatiran muncul di benaknya. Luna tak tahu harus berkata apa. Perasaannya bercampur aduk antara kebingungan, keterkejutan, dan keraguan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah jatuh cinta pada Abah Jazuli, namun kini sebuah pilihan yang rumit menanti di depan mata. Ia melirik ke arah Abah Jazuli yang sedang sibuk membersihkan lantai, tampak tenang seperti biasanya. Apakah ia harus mengabaikan perasaannya untuk mengikuti harapan keluarganya? Atau harus ia berjuang untuk mempertahankan cinta yang menurut banyak orang tak lazim ini? Perasaannya mulai tak menentu, tetapi Luna tahu bahwa ia harus membuat keputusan secepatnya. Dan keputusan itu akan mengubah segalanya. Luna merasa tertekan dengan kabar dari ibunya. Ia bertanya-tanya tentang bagaimana ia harus menyampaikan niatannya untuk menolak lamaran Saputra. Dengan hati berdebar, ia mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Bu, Luna sudah nyaman di sini. Luna belum memikirkan soal menikah," jawabnya dengan suara pelan, berusaha menahan emosinya. Ibu Luna menghela napas panjang, suaranya mulai meninggi. "Luna, kamu sudah dewasa. Seharusnya kamu mulai memikirkan masa depanmu. Ini cuma tunangan, Nak," katanya, berusaha meyakinkan putrinya. "Pemuda itu baik. Kamu kan sudah kenal dengan Saputra, anaknya Pak Sugi." Luna merasa terjepit. Dia mengingat Saputra, pemuda yang ramah, tetapi tidak pernah ada perasaan khusus untuknya. "Bu, mohon pengertiannya. Luna belum siap untuk menikah." "Saputra, ya, Luna kenal. Dia teman waktu kecil, tetapi maafkan saya, Bu. Luna tidak mencintai Saputra. Luna mencintai orang lain." Dengan berat hati, Luna menjelaskan perasaannya selama percakapan yang terasa panjang. Ternyata, penjelasan itu hanya menambah keraguan di hati kedua orang tuanya. Mereka tak setuju dengan pilihan Luna, mengingat Abah Jazuli sudah sepuh, seharusnya ia menganggapnya seperti kakeknya. "Ibu tahu kamu sayang sama Abah Jazuli," kata ibunya dengan nada sedih, "tapi kamu harus realistis. Abah Jazuli itu sudah tua, punya anak yang dewasa, dan cucu. Kamu tidak bisa hidup bersamanya selamanya. Kamu harus memikirkan masa depanmu juga, Nak." Mendengar perkataan ibunya, Luna merasa hatinya remuk. "Bu, saya sudah nyaman dengan Abah. Ia seperti ayah saya sendiri," jawab Luna, suaranya bergetar penuh emosi, mencerminkan kebingungan dan ketegangan yang dirasakannya. "Ibu mohon, pikirkan baik-baik. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari, Nak," kata ibunya. Dengan nada penuh harap, Luna terdiam sejenak, mencoba menenangkan diri. Dia tahu ibunya hanya ingin yang terbaik untuknya, tetapi membayangkan hidup tanpa Abah Jazuli terasa sangat menyakitkan. Ia memikirkan momen-momen indah yang mereka bagi, bagaimana Abah selalu ada untuknya, memberi nasihat, dan menjadi sosok yang melengkapi hidupnya. "Iya, Bu, baiklah, Ibu percaya kamu bisa mengambil keputusan yang tepat," akhirnya kata ibunya pelan, mencoba mengerti. Mendengar ini, Luna merasa beban di dadanya sedikit terangkat, meskipun ketidakpastian masih menghantuinya. Dalam hatinya, ia bertekad untuk berjuang demi cinta sejatinya, meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi. "Keputusan yang tepat," ucap Ibu Luna dengan nada harap. "Baik, Bu, nanti kita sambung lagi, ya." "Oke, Assalamualaikum." Saat Luna mengakhiri panggilan, Abah Jazuli yang memperhatikan dengan seksama merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia mendekati Luna yang tampak terdiam dengan wajah sedih. "Ada apa, Neng? Kok wajah kamu sedih?" tanyanya lembut. Luna menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan kata-kata. "Abah, Ibu tadi telepon. Ibu bilang ada pemuda dari desa yang ingin melamar Luna," ucapnya pelan, matanya menatap ke bawah. Abah Jazuli terdiam sejenak, menatap Luna dengan mata penuh kasih sayang. "Neng, kamu tidak perlu khawatir. Abah selalu ada untukmu," katanya, suaranya lembut namun tegas. "Tapi, Bah, Ibu ingin Luna menikah.
Ibu bilang Luna sudah tua. Luna melanjutkan, suaranya bergetar. Luna, cinta itu tidak mengenal batas usia. Yang penting adalah ketulusan hati, jawab Abah Jazuli, menegaskan keyakinannya. Abah tahu kamu sayang sama Abah, dan Abah juga sayang sama kamu. Kita bisa bersama selamanya, asalkan kita saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Kita harus saling menghargai kekurangan masing-masing. Namun, ibumu juga benar, nak. Pikirkanlah baik-baik. Jika memang kamu ingin menikah dengan pemuda lain, itu tidak masalah. Abah sadar dengan posisi Abah sekarang, lanjutnya dengan nada bijak. Apa kamu tidak malu punya suami yang sudah tua? Bah, itu tidak masalah. Abah menjalani hidup dengan cara yang Abah pilih. Saya tidak peduli dengan omongan orang, jawab Luna penuh keyakinan. Beberapa hari setelah menolak lamaran pemuda dari desa, suasana di kos Abah terasa lebih hangat dan penuh keceriaan. Luna dan Abah Jazuli semakin dekat, menghabiskan waktu bersama, bercerita, dan menikmati secangkir kopi sambil berbagi cerita. Abah, boleh nggak saya menanyakan sesuatu? Tanya Luna dengan wajah penasaran. Boleh saja, Neng. Tanya saja, jawab Abah, senyumnya tulus. Kalau boleh tahu, kapan kita bisa menikah? Tanya Luna, suaranya penuh dengan keceriaan. Mendengar pertanyaan itu, Abah Jazuli langsung tersenyum lebar. Kita akan menikah setelah kamu menyelesaikan kuliahmu, Neng, jawabnya dengan penuh harapan. Terima kasih, Abah. Luna berkata, merasa bahagia. Abah menambahkan dengan lembut, tapi Abah ingin kamu tetap fokus pada pendidikan. Itu yang terpenting. Luna mengangguk mantap, hatinya berbunga-bunga. Dia tahu cinta mereka akan berlanjut, meskipun harus melalui banyak tantangan. Cinta sejati memang selalu menemukan jalannya. Iya, Luna tahu bahwa Abah Jazuli akan selalu mendukungnya. Dia merasa sangat beruntung memiliki sosok Abah dalam hidupnya. Sejak saat itu, hubungan antara Luna dan Abah Jazuli semakin erat. Mereka mulai merencanakan pernikahan, mencari tempat yang tepat, dan memilih gaun pengantin yang indah. Luna merasa sangat bahagia dan bersyukur karena telah menemukan cinta sejatinya. Kisah cinta Luna dan Abah Jazuli menjadi legenda di kota itu. Banyak orang yang heran dan takjub dengan hubungan mereka. Namun, bagi Luna dan Abah, cinta mereka adalah sesuatu yang nyata dan bermakna. Mereka membuktikan bahwa cinta tidak mengenal batas usia, ras, atau status sosial. Cinta adalah tentang ketulusan hati, saling memahami, dan saling mendukung. Dengan kisah cinta mereka yang unik, Luna dan Abah Jazuli menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka menunjukkan bahwa cinta bisa hadir dalam berbagai bentuk dan rupa, serta bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya. Namun, kebahagiaan mereka sedikit terusik saat merencanakan pernikahan. Abah Jazuli, yang selama ini yakin akan cintanya pada Luna, mulai dihantui rasa takut. Dia khawatir orang tua Luna akan menolaknya karena usianya yang sudah senja. Neng Luna, kata Abah dengan suara sedikit gemetar, aku khawatir orang tuamu tidak akan setuju dengan pernikahan kita. Abah sudah tua dan sepuh. Luna dengan lembut mengelus tangan Abah. Abah, jangan berpikir seperti itu, ucapnya penuh keyakinan. Aku yakin orang tua akan menerima Abah. Mereka pasti akan melihat ketulusan hati Abah. Beberapa hari kemudian, Luna mengajak Abah Jazuli untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Meskipun masih merasa takut dan minder, Abah mencoba bersikap tenang dan menunjukkan sisi terbaiknya kepada orang tua Luna. Ketika mereka bertemu, orang tua Luna tampak terkejut dan sedikit ragu. Namun, dengan penuh keyakinan, Luna menjelaskan kepada mereka tentang cintanya kepada Abah Jazuli. Luna menceritakan kebaikan hati Abah, pengalaman hidupnya yang panjang, dan tentang ketulusan serta dukungan yang selalu diberikan Abah kepadanya. Ia berharap penjelasannya bisa melunakkan hati orang tuanya dan meyakinkan mereka bahwa cinta yang mereka jalani adalah cinta yang tulus. Akhirnya, cinta Luna pada Abah Jazuli berhasil meluluhkan hati kedua orang tuanya.
Mereka merestui hubungan Luna dan Abah, dan dengan penuh kebahagiaan, mereka menikah. Pernikahan mereka menjadi bukti bahwa cinta tidak mengenal batas usia, ras, atau status sosial. Cinta adalah tentang ketulusan hati, saling memahami, dan saling mendukung. Malam pertama yang ditunggu-tunggu antara Luna dan Abah Jazuli pun telah mereka lalui dengan penuh cinta. Kehidupan pernikahan Luna dan Abah Jazuli berjalan harmonis, mereka saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Namun, seiring berjalannya waktu, Abah Jazuli mulai dihantui rasa takut dan minder. Ia merasa usianya sudah tua, telah menopause, dan tidak bisa memberikan keturunan kepada Luna. "Neng, Abah ini sudah tua," jawab Abah dengan suara sedih. "Abah sudah menopause, jadi tidak bisa memberikan keturunan kepadamu." "Abah, mengapa selalu menganggap kekuranganmu?" Luna menjawab dengan tegas. "Kita sudah menikah, dan itu berarti aku bisa menerima apapun itu. Tolong, Abah, jangan katakan hal itu lagi. Kita harus fokus pada kebahagiaan kita. Semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Jika Allah mengizinkan, segala sesuatu yang tampak mustahil bisa terjadi." "Terima kasih, Neng," kata Abah Jazuli, suaranya terdengar sedikit lega. "Abah sangat mencintaimu." Luna tersenyum, merasa bahagia dan bersyukur. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Ia akan tetap bersama Abah Jazuli, meskipun usia mereka terpaut jauh. Mereka berkomitmen untuk saling mencintai dan mendukung, menerima segala kekurangan masing-masing. Seiring waktu berlalu, kebahagiaan Luna dan Abah Jazuli semakin berkembang. Mereka menikmati hidup berdua, saling mencintai dan mendukung satu sama lain, membuktikan bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya, tanpa memandang usia atau rintangan yang ada.